شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم مستقر القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتلون الرسول بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. الحديث متفق عليه صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kita hanya kepada Allah, lisan yang masih bisa berkata, berucap, berbicara dengan fasihnya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dan 1x24 jam kita senantiasa terikat hati kita untuk senantiasa berserah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Tidak ada yang kebetulan hari ini kita duduk di majelis ilmu ini sebanding orang yang duduk di majelis ilmu itu kata Rasulullah seperti halnya sholat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak semuanya yang hadir dan duduk, apakah tadi malam kita terlewat dengan tahajudnya? Terlewat atau kawat? Nah, minimal atau lamun orang tahajud, nah kita duduk di majelis ilmu ini, maka pahalanya sebanding dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa Pak. Aya nu mampu mah beratnya Pak. Maka di dalam majelis ilmu ini ya kan bahasa yang sering tersampaikan hiji ngaji teh dipaksa. Apa katanya? Dipaksa. Doana Allahumma paksakeun. Allahumma paksa. Da lamun teu dipaksa nya madaek-daek. Kalau sudah dipaksa maka timbul yang kedua itu akan jadi kebiasaan. Jadi biasa asalnya dipaksa 2 rakaat tahajud dipaksa bangun kita. Siapa yang berisik di bumi terdengar di langit. Biar kita tidak viral di bumi, tapi biar kita viral di langit. Alhamdulillah. Tah pas dipaksa itu jadi kebiasaan kan, ibu, ya, jadi kebiasaan. Lalu kalau sudah jadi kebiasaan kita duduk di majelis ini, datang ke sini jam 7 pagi. Di rumah mungkin sudah dalam keadaan kita berwudu, didawamkan kita untuk berwudu. Subhanallah. Yang ketiga itu akan jadi kebutuhan. Butuh orang teh. Layaknya kita lapar, butuh nutrisi, makanan yang harus masuk ke dalam tubuh kita. Leres tuh. Layaknya di siang ereng-erengan, panas kacida, buka kulkas, kita haus, kita minum. Butuh kita untuk melepaskan dahaga kita. Betul tidak? Maka sama ngaji pun jadi kebutuhan kita. Salat pun bukan jadi kewajiban tapi jadi kebutuhan kita. Sok mindsetnya kita lupa. Kewajiban memang sudah Allah wajibkan. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah Allah buat berikan kewajiban, tapi
naikin levelnya. Apa jadi kebutuhan? Nah, Bapak dan Ibu, kau sudah jadi kebutuhan, maka yang keempat ini luar biasa, jempol opat tinggi dua opat. Apa yang keempat? Sudah jadi kenikmatan kita. Ya, nikmat saja. Ustadznya, rek duaan, rek tiluan, istiqomah Kang Ustadz. Saya istiqomah keliling, mobile turun, ya kan? Diundang, datanglah. Itu seperti itu. Jadi pulang mata tong juga PDAM gitu. Masih PDAM gitu. Mau PDAM. Soalnya bapak terbayar, semua cara itu datang, itu dibayar, itu datang, kan gitu. Ya, beres tuh. Mindsetnya kita ubah. Artinya apa? Ini nih yang keempat. Dipaksa, kebiasaan, kebutuhan, jadi kenikmatan. Nikmat, teman-teman pernah jumpa Ustaz Toto. Ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Karena lihat orang-orang yang wajah-wajah yang soleh dan soleh itu, subhanallah Pak. Benten Pak, aurana. Bapak pun dalam penat nih jelemanya. Para pernah wudhu, para pernah ke masjid. Urusan duit jeung duit teh, dunia jeung dunia we. Dia mungkin secara lahiriah duit namanya teka hitung lah bahwa nomor salina. Itulah bahasa agama itu. Dia istidraj. Apa artinya? Allah tadi wah jika cair. Ya, jika cair teh wah pokona mah tidak teh proyek teh. Para naik ibadah, para itu Allah tadi dina sungguhnya. Nah, kayak tawasna diangkat. Tapi bagi orang yang istidraj langsung dibebetkan dia. Bila itu maka di dalam majelis ilmu ini saya ingat satu kata, satu kalimat, ya, satu paragraf yang terucap dari bibir yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi duduk ya calik, karena kebiasaan kanjeng Nabi itu setelah sholat balik badan, kemudian ya absen ya. Kemana Pak Lurah? Kan gitu ya. Kemana sebulan? Kemana ya? Ya kami di absen kan ya? Di absen bersektor. Dan sehari sebulan seperti itu. Maka Rasulullah SAW ketika balik badan, ini barangkali kalimat kata paragraf yang begitu menggetarkan bagi sahabat-sahabat. Apa kata Rasulullah? Ahbabi, 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 mata arahum, mata alqahum. Ahbabi, 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 kekasihku, 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 mata arahum. Kapan aku bisa melihatmu? Mata alqahum. Kapan aku bisa berjumpa denganmu? Kata itu kalau Rasul itu tidak pernah terucap kecuali Rasul itu berlandaskan dengan wahyu. Dengan apa? Setiap ucapan, perkataan itu juga orang asbun asal bunyi, tapi bangga di cis ini ada kang sowan heula. Bisa korek cari ustaz kadira. Kang Bayu betul. Nah, kata Rasul tadi ahbabi, ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Kekasihku, kekasihku. Kapan aku bisa berdoa? Mata alqahum. Kapan aku bisa melihatmu? Mata alqahum. Kapan aku bisa berjumpa dengan sahabat semuanya terdiam, ya, seperti hanya Bapak itu terdiam. Apa sih yang akan Rasul sampaikan itu masih tanda tanya besar. Lalu kemudian seorang sahabat kemudian dia ngacung tangan, penasaran. Apa kata sahabat tadi?
Ya Rasulullah, alas nabi ahbabi. Ya Rasulullah, bukankah aku ini sahabatmu yang hadir hari ini adalah kekasihmu? Bukankah kami ini, kata Rasulullah, kata sahabat ini, kami yang hadir di sini adalah apa? Sahabat, kekasihmu ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, apa kata Rasulullah? Lastum bi ahbadi, kalian itu bukan kekasihku. Kalian bukan kekasihku. Kaget Pak. Sahabat-sahabat yang sehidup, yang sejaman, yang hadir di tempat itu mendengar apa yang terucap dari Rasulullah. Lastum bi ahbadi, kalian itu bukan kekasihku. Nah, lalu apa kata Rasulullah? Ya kan? Walakinnakum adhabi, kalian itu adalah sahabat-sahabat sejati. Bukan kekasih, tapi kalian adalah walakinnakum adhabi, kalian itu adalah sahabat-sahabat terbaikku. Kalian adalah sahabat-sahabat setiaku. Ya. Waman ahbabuka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, waman ahbabuka. Kalau memang bukan kekasihku, lalu siapa sesungguhnya apa? Kalau bukan sahabat. Lalu kemudian siapa sih kekasihmu ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, katakan ahbabi qaumun ummati lam yarami wa amanu min. Kekasih itu adalah orang yang tidak pernah melihatku, ya, lam yarami wa amanu min, tapi dia adalah beriman, yang beriman kepadaku. Siapa? Kita. Tuh Pak, jadi orang teh lamun dibahasakeun orang teh salah satu di antara umat yang tidak sejaman, tidak berinteraksi, tidak bersama, mimpi belum pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Tapi kata Rasulullah, kita adalah waman wa amanu min, adalah orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak perlu lihat. Pak, kantos pernah dengan Nabi? Aya oge anu ngaku-ngaku sebagai nabi. Baheula di Bogor pemain bulu tangkis seni sadek. Bulu tangkis lah. Ngaku-ngaku sebagai nabi. Lalu di Garut Bang Cukur aya ngaku-ngaku sebagai banyak sekali, ya. Tapi mereka hanya sebatas pengakuan saja. Tapi ini kata Rasulullah, kita tidak berinteraksi, kita tidak bertemu dengan Nabi, tapi wa amanu min, kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bapak-bapak dan ibu semuanya adalah hamba-hamba kekasih yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wujud kerinduan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW menghadapi situasi dan kondisi hari ini yang kalau mindset kita dengar, yang kemudian kalau kita kemudian terjebak dengan kondisi dan situasi seperti pandemi hari ini, maka sebenarnya orang mah laut Pak. Kenapa? Hari ini banyak orang, maaf, obat corona teh salah satu di antara teh moyan. Moyannya jam 8 jam 8. Hari subuhna jam setengah genap jam genap. Kira-kira nyambung mah tah. Gini sebelum saya masuk ke situ. Bapak ini mau lewat
lewat. Didinya teh aya anjing galak. Anjingna lain anjing samanea, tapi anjingna anjing nu diberi mopsia terlatih. Diuk cicing nyamperkeun digegel, lompat diudag. So, kumaha caranya? Darurat ya, urang kudu lewat, teu bisa. Gurung kusu yuk, gurang gilu itu. Aya keperluan OTW. Cicing diam nyamperkeun lompat diudag. Kumaha caranya? Kayaknya lemak. Ayeuna mah aya ieu bahasa cicing anjing. Gitu ayeuna mah. Insyaallah. Nah, kalau saya menggambarkan maaf tadi anjing tadi adalah virus. Terkadang kita maaf lupa supaya kita bisa lewat itu tanyakan sa pemilik anjing. WA-an teriak, "Pak, abdi teh pada ngalangkung punten teh pangjagakeun tah. Eta anjing teh abdi pada ngalangkung." Kan bahasa makan teu meuli. Kan ditulisan dina pagerna teh. Kalau kira-kira mengganggu, hubungin di teleponnya 1x24 jam dina pager teh tah. Tong hese urang kan nya WA-an, "Pak, abdi teh bade nganggu eta anjing mang amankeun." Set langsung klik turun da make CCTV teh kan gitu. Turun. Kenubogan teh kumaha? Ustaz. Set. Turun. Nu sakituna galakna nu ieu mah kunaon? Kunubogan mah bager tah. Terus bager gitu sok Pak bade ngalangkung. Lewat kita aman. Nah, kalau saya mengilustrasikan kita lupa saha tah anu boga virus teh. Betul tidak? Sepakat? Mindset kita rubah dulu nih. Kita rubah dulu. Bolehlah tiap minggu kita berbaris ya kan? Ya, kita berbaris itu kan ngajagaan itu dagang. Sok dina hatena mah sok kan. Dina hatena mah tetap Pak asli mah. Orang macam-macam. Karena urusan hajat hidup orang banyak. Artinya apa? Kita lupa sahang boga virus. Siapa yang punya virus, Pak? Allah. Billahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum tubu yuhasibkum billah. Artinya apa? Yang pemilik virus itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaulah mungkin pemerintah sudah kita selama 9-10 bulan terakhir ini Pak Lurah ya, kita semua prokes ala dunia, urang sok poho itu ya, prokes ala langit. Belum saya sampaikan nih Pak Lurah di beberapa kajian ini, baru di launching kajian saya nih pada kesempatan hari ini. Apa sih prokes ala langit? Pengen tahu nggak ini teh? Pengen tahu nggak? Pengen tahu aja. Pengen tahu pisan. Pengen tahu banget ini deh. Banget. Nah ya. Jadi lamun orang hayang lewat, hayang aman tadi ku pemilik ku anjing harus datang kepada pemilik anjingnya supaya kita bisa lewat. Maka tentu ketika musibah wabah yang terjadi hari ini, sok deketan sang pemilik virus teh saha Allah sudah jawab di dalam Al-Baqarah 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Pemilik Allah itu adalah langit dan bumi. Allah virus sagede kieu tah komo sagede kieu ge kieu. Sok kita belajar dalam Al-Baqarah 26, innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udotan. Tuh, ba'udoh itu adalah nyamuk. Sebenarnya Allah memberikan satu umpama, permisalan dengan seekor nyamuk ba'udoh.
Ba'udah itu tafsir Munir itu mengungkapkan bahwasanya ba'udah itu adalah nyamuk betina. Nyamuk awewe itu untuk orang yang demam berdarah. Ya. Jadi demam berdarah itu diakibatkan digigit oleh nyamuk betina. Bu kade ieu. Lain jalur. Kumaha ngabedakeunna para peneliti kemudian menekan satu riset ternyata apa? Ya, bisa dibedakan ngeong ternyata itulah laki-laki. Namun silent killer nyocok langsung demam berdarah eta teh awewe. Maka hati-hati dengan wanita. Sakali wanita dinyerikeun. Pak, nyerina kasih. Waspadalah. Mantak lamun ngeong eta laki gaprot ku urang. Eta mah laki. Gelut-gelut jeung urang. Tapi lamun silent killer diam nyocok. Sok ibu punten. Ceuk salaki terucap dari bibir suami ibu asin. Berapa kata, berapa kalimat, berapa paragraf di ibu dibalikkeun kata salaki. Betul tidak? Asin teuing. Bu, ceuk salaki jujur teuing Kang Wahyu teh tah. Nya. Eta teh asin mah. Sekali asin mah dibalikkeun berapa huruf. Engka zaman dulu teh sapopo teuing. Sakitu berang-berang geus janjian. Ibu salaki ngadahar sayur asar. Ya duhur teh makan masih kene pelurah, duhur teh makan siapa teh? Masih kene harmonis kene. Asar makan sore asin, tengah penting nih sebelah teh. Muka mah teh ketemu diomongkeun deui. Betul, Bu? Betul. Adam Hawa, Adam memingkem Adam. Hawa Allah. Makanya kata dokter Aisyah, bukan kata saya ya. Yes, ya, seorang ibu-ibu, seorang wanita itu sehari perkataannya, ucapannya 16.000 kata. Lelaki, Bang Ustaz, 6.000 kata. Surah Al-Fatihah. Dan cekap dia, cek dokter Aisyah, cek di YouTube. Ya, ibu teh 16.000. Pastinya. Yang tama ibu naik pendiam, naik kumak, mana perkataan sehari 16.000, termasuk asin dia tadi. Fakta ya berbicara dan mitos. Maka kata Imam As-Suyuti, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah innallaha ma'adhani hati. Berprasangka baiklah kepada Allah. Dan luka fayakun. Allah itu terus gantung kepada prasangka hamba. Apa yang kita sangkakan bisa jadi akan terjadi pada diri kita. Mun urang nyangka ieu corona 3 tahun deui, subhanallah, sekolah ditutup. Yang dibolehkan itu adalah pasar, mall, tempat wisata. Haram mun sekolah mah ditutup teu meunang. Terus yang dibolehkan itu adalah pasar. Tinggal di pasar itu apa zona merah saja zona hijau. Da apaleun zona merah, zona hijau. Sok lamun pasar zona merah, kana duit mah hari hijau sok. Betul tidak? GBA saja tidak apa. GBA saja anu saminggu sekali. Ngajalagaan loh. Tapi beres kajian hampir tiap minggu saya kajian sama anak. Lewat itu kajalagaan ke aja teh. Gairah itu. Kuat ya. Aduh, subhanallah. Allahu akbar. Ini jadi faktor yang pertama kata Imam Suyuti adalah innallaha ma'adani abdi. Allah itu tergantung kepada prasangka hamba. Jadi kita harus berhusnuzon ke Allah. Apa sangkaan kita kepada Allah? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan pernah menimpa musibah wabah ini illa kecuali izin Allah.
Bu, terus masuk bapak-bapak kan departemen perizinan teh sakit susah nanya. Terus nya bapak-bapak yang kawin teh minta izinnya wah keset pisan. So, kamu lain tuh hayal lain tuh bisa ada yang sunatullah. Wa masna wa sulasa tong protes Bu Susi. 2, 3, 4 dibatasi dina surat An-Nisa tuh boleh lebih dari 4. Wa masna wa sulasa wa coba lurah. Yes. Maka sekali kali hadirkan ibu ke sini. Nanti dicontohan tuh yang lain gitu. Ya, siap. Tes. Nah, saya mana departemen perizinan. Izin, Bu. Ya. Apa bahasa tukang maju teh lain teh bisa izin. Da saya mah ibadah teh. Ame teu ria, ame teu katingali, da ibadah tujuan ingkatan ieu ibadah. Tapi lamun kanyahoan, ya minta maaf gitu. Ini yang pertama. Jadi prokes ala langit yang pertama kita menghadapi bagaimana kondisi pandemi ini datang kepada sang pemilik virus Allah. Itu yang pertama adalah kita berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. So, segala aktivitas kita lakukan, kita sudah berikhtiar, Pak. Sudah pakai masker kita, sudah kemudian mencuci tangan, sudah kita pakai sabun ya kan. Tak berkerumun. Sehingga datang ke Ustaz, kami kebutuhan ekonomi kami terganggu dengan kondisi ini. Kenapa? Sudah banyak yang WhatsApp, yang banyak yang pelanggan yang minta ke saya untuk bisa melayani PSK kata. Ustaz ke ayat, Pak Lurah gitu. Ustaz tolong Ustaz doakan dari jalan apa? Abdi teh boleh Bapak Ibu beroperasi kembali PSK silahkan. Tapi syaratnya 3, hiji memakai masker, 2 menjaga jarak, 3 mencuci tangan pakai sabun. Sok teu naon teh. Boleh. Bu abdi dibolehkan mereka PSK buka asal dengan syarat. Hiji naon teh tadi? Memakai masker belah. Ya. Memakai masker boleh sok. Itu kan untuk hajat hidup orang banyak kan. Ya. Memakai masker, kedua menjaga jarak, ya mencuci tangan. Biasa kata terjadi atas itu. Nah, Bapak dan Ibu semuanya inilah yang kedua. Yang kedua ini adalah bagaimana kita kemudian ya, tidak terlupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah kepada Abu Jalal Al-Ghifari, ini jadi nasihat. Hadis dari riwayat Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah, wa amaroni an uksiru min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim fa innaha min kunuzil jannah. Uksiru seurkeun ka qaul ucapan kita dengan la haula wala quwata illa billah. So, ketika naik pesawat 62 orang, mungkin dari sekian orang yang kemudian termasuk pilotnya, yang kita dengar dia seorang yang menjaga sholatnya, dia berangkat itu dalam keadaan menjaga wudunya tentunya. Subhanallah, tidak ada yang sia-sia walaupun harus hancur berantakan, terus hancur berkeping-keping badannya. Tapi apa kata Allah? Jangan mengira orang-orang seperti itu mati, tapi mereka hidup di sisi kita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahita kan jadi tong hilal bade angkat OTW mu kemanapun bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika sampai ke tempat tujuan, jangan lupa kita pun berdoa kepada Allah. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Dugi ta di mana? Di Anyar teh kan posisi di Ciparai teh Pak Lurah. Dugi ka dieu teh. Jangan lupa kita berdoa. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW? Apa doanya? Apa doanya? Ya. A'udzu billahi kalimatillahi. Hah?
kalimatillahi min syarri ma khalaq. A'udzu billahi kalimatillahi min syarri ma khalaq. Sok. A'udzu billahi kalimatillahi min syarri ma khalaq. Allah yang mentakdirkan kita, yang menciptakan kita, ya, dan kita diberikan oleh Allah keselamatan sampai tempat kita yang kita tuju. A'udzu billahi kalimatillahi min syarri ma khalaq. Itu Pak ya. Jadi doa yang terucap. Jadi yang kedua itu adalah ikhtiar kita ucapkan dengan kalimat bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah bil aliyil. Sampai di kelurahan, sampai di tempat tujuan kita mengucapkan a'udzu billahi kalimatillahi min syarri ma khalaq. Ini prokes ala langit yang kedua. Prokes ala langit yang ketiga adalah ini yang juga diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam di surat Al-Baqarah ayat 35. Nah, di situ ada bahasa wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Wala taqraban, dan jangan kamu mendekati, berarti social distancing gitu jauh hari sudah Allah ajarkan. Wala taqraba hadhihi sajarah. Ayat ini berbicara bukan masalah pohonnya sajarah ini, ya. Artinya kamu jangan dekat karena kemaksiatan atau eureunnan tah maksiat teh. Urang 3 M, si eta mah teh euleum 17 M tah. Kan gitu ya. Eureunnan dia di tengah pandemi ieu teh. Kita belajar dengan masker itu, ibu-ibu teh nya, bapak-bapak teh top. Tong bati ngagibah. Tong bati ngomongkeun wae gitu tah. Ulah diajar pakai masker teh. Berkurang kita daripada ucapan yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah apa? Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik, aw yasmun, atau diam. Ya kan? Kayaknya seperti itu. Artinya apa? Kita belajar ini sudah 9 bulan terakhir ini pakai masker gitu ini. Artinya Allah mengajarkan kepada kita. Ternyata di balik musibah itu ada hikmahnya, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Dengan corona ini luar biasa, banyak hikmah yang terjadi. Apa hikmah yang kita rasakan hari ini, Pak? So, punten ya. Kita belajar nih, Pak Lurah ya. Sudah 9 bulan ini. Apa yang kita belajar dari corona ini, coba? Dari 6.000 kata sekarang sudah menjadi 3.000 kata, udah setengahnya hilang. Tuh, betul. Maaf, karaoke, pap. Ya. Tongkronin orang hampir penjuru dunia sekarang, Pak. Ya. Ya kan? Di Mekah sendiri subhanallah, ya kan. Seperti itu kondisinya. Tapi kami betul atau tidak, ya kan, apa yang terjadi karena di Mekah itu artinya dikabarkan bahwasanya pasien-pasien itu tidak seperti di orang hilir mudik ambulan. Di sana itu banyak ikhtiar yang dilakukan. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, lagi-lagi Allah dulu. Jadi terkena langsung karena rumah sakit di sana. Itu rumah sakit dokter itu alternatif terakhir. Sebelum kita berikhtiar dulu. Sahir anu mere penyakit teh. Allahumma yashfil amrad, Allah pada penyakit. Kan gitunya. Kadang kan satu kurang obat dokter gitu seperti itu. Swab langsung gitu kan, seperti itu. Nah, ini. Jadi yang ketiga, apa yang ketiga barusan? Tuh kan, dua. Apa yang ketiga? Yang ke satu, berprasangka baik kepada Allah. Innallaha ma'adhani abdi. Yang kedua apa? Barusan? Bismillahirrahmanirrahim. Nuka dulu wala taqraba hadis saja. Tong ngadeukeutan we maksiat atuh. Beureunan tah. Nya tong dikeureuh we dosa teh. Ya kan? Tong dikeureuh we dosa teh.
dikelihan sama STMJ sholat terus masih jalan terus itu kumaha cek Allah teh. Di balik musibah itu ada hikmahnya bagi kita semuanya. Luar biasa Allah. Yang ketiga, jangan dekati maksiat. Yang keempat adalah di dalam atau bait 18 surah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yahsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat dan tunaikan zakat, wa lam yahsha illallah, dan dia tidak takut pada apapun kecuali dia takut kepada Allah. Hari ini orang berlebihan ketakutannya Allah. Tapi kesian anu yang menciptakan itu Allah Subhanahu harus dirubah mindset kita. Maka jangan imun dulu ya. Subuhna heula, imannya heula ya. Sok nya, ustaznya imannya heula ya di mimbar Jumat ya kan. Ya. Sampaikan imannya dulu yang harus dikuatkan itu imannya dulu. Lamun iman atau sekiat ya, lalu kemudian imunnya, ikhtiarnya kita. Prokes dulu, ala langit dulu, ala Allah dulu ya. Imannya heula urang teh berjamaah. Sebelum sholat subuh berjamaah kan ada doa-doa yang diijabah di sepanjang malamnya. Tahajud sampai mendekati waktu fajar. Doa yang diijabah. Masuk kita setelah ikhtiar kita dengan iman, imunnya kita moe dan sebagainya, ya kan, pakai masker, pakai sabun, ya kan, mencuci tangan, itu kan ikhtiar kita, imun kita, ya kan. Kalau iman dan imun sudah oye, maka insya Allah aman. Akan aman. Maka jangan terlalu maaf Bapak Ibu, ngagulung-gulung HP, ya. Sekarang maaf, Cina Palurah, gejala OTG, ya kan, orang yang corona itu kalau dulu penciuman, kalau dulu pilek batuk, ya kan, kalau sekarang sudah mulai katanya kepala pusing, awaknya nyeri, sekali teh diidentik, lamun silah riut mah identik jeung teu boga duit Palurah. Jadi sigana mah lamun ayeuna jelema lamun misalna sirahna para pusing pusing, loba nu lagi Kang Wahyu nya bulu seklur eta teh Pak Ustad identik jeung corona eta teh OTG, hati-hati. Ya Palurah. Gangiannya terus tuh. Jadi awal Kang Ustad. Aduh awalnya lagi rabul. Iya. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, ini yang keempat adalah apa Bu? Pak? Adalah sok deketan orang ke masjid. Walaupun tidak datang ke masjid, ya, dengan social distancing, ya kan? Jarak, tapi nggak ada alasan apapun kita. Teteh rumah Allah, Baitullah. Masa Allah akan mengecewakan kita? Di situ tempat berkumpulnya. Saya ingat Pak Lurah sampaikan di Ciparai mah Pak Ustad, asa corona jeung teu corona teh asa biasa wes. Tapi sekali-kali lewat kali itu ka Pak Lurahnya siap. Pak Lurahnya. Jadi itu di lemur di Ciparai mah. Abi pacet ka luhur nu saraka teh biasa we gitu nya. Dina rangkel dina mobil teh pedesaan teh. Palinu baru teh Kang Ustad. Abi kan itu ke Al-Aqam ke luhur gitu kan tinggal. Masya Allah. Sinar aja udah saraka. Cuma pakai masker nih. Pakai masker gitu. Di Kabupaten Bandung aja. Ya, tapi datang ke kota di rapid, di antigen. Di swab. Ya, Kang ya. Di lemur mah coba ngobrolkeun naon coba panennya. Belut. So, oke, Kang Ustad. Iya. Di lemurnya panennya, ilah panen itu teh. Kang Ustad mundur. Di lemurnya belut. Murah. Juga nama. Betul bikin dak ka Bandung. Zona. Waduh. Gitu. Subhanallah. Ini yang keempat. Yang kelima adalah ini yang enggak kalah pentingnya, Pak.
Yang kelima ada ridallahu wa ridallahu. Nyuhunkeun ridona ti orang tua kita ti sepurang. Walaupun kita tidak bisa pulang Pak ke lembur karena kondisi harus kuliah, revi dan sebagainya. Minimal dengan apa kita? Cukuplah kita kasih kabar dengan yang pintar ini. Abah, ma abdi teh tiasa eueuh, tak ieu keur meser gula 10 juta kan gitu tinggal balik banking atuh. Mal murian. Berenang sok mah doakeunnya 10 juta teh orang kan enggak penghasilan 50 juta. Amin gitu. Di mana wae ya mah. Tah mah 10 juta di lembur teh sok rek anak yatim rek panti jompo, rek janda-janda sok mah ku abah diatur di lembur di ditu. Wah, berenang Pak. Mun doa doa teh kancep di kota teh. Leres teu? Leres teu? Ieu mah kumaha kalau teh irahnya sekarang teh kalau teh bagi warisnya. Sebelah bisa anda ya budak teh dengan doa agung ya subhanallah masalah perek tinggal masalah waris kiranya babagi waris teh cenanya ya insyaallah takwa itu biru wantai qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana berbuat baik kepada orang tua kita. Tidak ada alasan apapun Ibu, tidak ada alasan apapun kita Bapak, kecuali kita bisa kasih kabar untuk orang tua kita. Tahu alasan apapun. Berbalik bisa. Nah, berbalik seharusnya kita berbuat baik. Dan itu tadi 10 juta, kalau sekarang berbalik. Kalau sekali pulang ke Yogyakarta lagi balongnya CR gitu. Diringkin. Nah, ini ya kan. Ini yang ke-5 dan yang ke-6, yang ke-6 tadi. Di saat yang sulit seperti ini, Bapak dan Ibu, sok kita belajar berempati. Belajar berempati. Kata Rasulullah yang juga diajarkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, saya ingat kata-katanya, ya, wa amaroni an anzura ilaman wa duni wal anzura ilaman wa fauqi. Lihatlah orang yang ada di bawah kita untuk urusan dunia. Dan jangan lihat orang yang ada di atas kita. Wa amaroni an anzura ilaman huwa duni wala anzura ilaman huwa fauqi. Lihat orang yang ada di bawah kita, jangan lihat orang yang ada di atas kita secara ukuran dunia kan. Sok di tengah pandemi orang-orang sedekah semampu yang kita bisa Pak. Sering viral disampaikan sedekah itu penolak bala. Tetangga orang berenang tak kena nanti positif lah. Dina orang aman-aman yang mungkin Allah jaga katanya saudara. So Kang, di saat yang sulit kita belajar berempati, bersimpati. Dulu orang ayeuna di manggung di tengah kondisi seperti ini mereka terhimpit dengan kesulitan. Jauh-jauh orang ke Sulawesi Barat, dah diharapkan orang. Apa yang kita bisa lakukan, sok lakukan. Mudah bagi kita. Sok tongsieun kita tidak makan. Tongsieun kita tidak bisa ketemu dengan. Ya. Yakin sedekah itu adalah penolak bala. Sedekah itu adalah penolak bala. Nah, ini cara langit itu cara langit kan. Cara langit itu adalah dengan kita yang ke-6 bersedekah. Kalau 3M itu plus 6 ala langit ini sok dikolaborasikan. Dan satunya itu adalah man arada dunya falaihi bil ilmi wa man arada al akhirata bil ilmi wa man arada bihima bil ilmi. Hayang dunya jeung ilmu, hayang akhirat jeung hayang dunya jeung akhirat jeung ilmu. Di mana ilmu dapatkan? Kena lockdown masjid-masjid bisa ngaji. Minimal dalam kajian majelis-majelis seperti ini kita dapatkan ilmu. So, kalau sudah kita dapatkan dengan ilmu ya, insya Allah badai ini akan berlalu. Maka terakhir, sampai bisa kita sebutin amin. Tujuan hidupnya ngan kilo lah. Hiji, ya, hiji tujuan hidup teh muka hiji
naon makan Ya, tunggu bentar ya. tuang raos Iya, bentar. bobo tibra Udah beres kan? micen lancar sok pak ibu naon cenah hiji tuang raos Bobo tibra Jalan lamun tilu perkara ieu aya ibadahna nikmat sok lamun Selasa hiji leungit teu aya ya bapak makan asin tapi rasa gepuk gering lah gering eta namun ngadahar asin rasana gepuk eta kegering teu normal ngadahar jenggo rasa peuteut eta kegering aslina jadi hirup mah kuduna cenah hiji tuang raos Bobo bobo tibra tibra micin micin lancar ibadah raos Allahu Akbar ieu BAP teu bisa salat oh tapakuran ieu nya itu juga heureuy abdi teh nya tapi jero ieu teh Kang Gayu jero ieu teh jero teh urang teh micin lancar urang pada teh nyeunah ya leres mudah-mudahan ada manfaatnya 6 plus 1 ala langit dan 3 plus 1 ala dunia dikolaborasikan sok apa yang harus kita takutkan semuanya kita sama-sama menghadapi ujian ini itu saja mungkin yang sampaikan Bapak Ustadz